sebutkan sesuatu di sekitarmu yang punya kecepatan paling tinggi menurutmu. Yap, cahaya. 90% orang jawabannya sama. Kecuali ya mungkin ada juga yang jawabannya pesawat jet, F1, atau Ferrari. Selain mungkin yang bilang abang ojek online yang selalu sigap anterin belanjaan kamu. Jarang, tapi ada. By the way, cahaya adalah hal tercepat yang kita tahu selama ini. Tapi seberapa cepat sih kecepatannya? Coba kamu nyalakan lampu di kamar kamu. Nyala, mati, nyala, mati. Kalau dipikir-pikir, apa yang barusan kamu lakukan terjadi secara instan. Bang, lampunya. Oh iya, saat kamu menyalakan lampu, kamar kamu akan langsung penuh dengan cahaya. Cukup dalam sekejap mata. Atau coba sinari sesuatu pakai lampu senter. Cahayanya bisa langsung nyorot pada objek yang kita inginkan. Nggak heran karena ternyata katanya ketika kamu menyalakan lampu, maka cahayanya akan sampai ke seluruh ruangan hanya dalam waktu 1/500.000 detik. Cepat sekali bukan? Bukan, lebih tepatnya sangat cepat sekali. Menurut berita yang selama ini ada, terutama dalam ruang belajar anak dan buku-buku pelajaran sekolah, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik dalam sebuah ruang hampa. Cukup cepat buat muterin bumi dengan kecepatan lebih dari 7 kali hanya dalam 1 detik. Kecepatan cahaya terasa sangat instan bagi komunikasi antar dua orang manusia di bumi hanya karena tempat tinggal kita ini adalah tempat yang cukup kecil bagi cahaya untuk menjelajahinya. Tapi sama halnya kayak objek lain, kecepatan cahaya hanyalah soal sudut pandang. Yang artinya bahwa kecepatan cahaya bisa sangat cepat sekaligus sangat lambat tergantung dari mana kamu dan mau kemana. Gak percaya? Coba kita persepsikan kecepatan cahaya dalam sudut pandang yang sedikit lebih luas. Sedikit saja lebih jauh dari bumi. Misalnya, bulan. Ternyata dibutuhkan waktu kira-kira 1,5 detik untuk menempuh jarak antara bumi bulan dengan kecepatan cahaya. Yang implikasinya agak sedikit mengganggu buat komunikasi. Ya, nggak ganggu-ganggu amat sih, tapi cukuplah buat bilang bahwa instant messaging jadi nggak instan-instan amat. Anggap saja suatu hari nanti komunikasi kita benar-benar bisa dilakukan dengan kecepatan cahaya. Dan perjalanan ke bulan bukan lagi jadi bahan perdebatan antara nyata atau fiksi. Dan kamu adalah seorang astronot yang pingin ngobrol dengan orang di bumi, maka pesan pertama kamu butuh waktu 1,5 detik, plus respon dari bumi yang juga 1,5 detik. Sehingga total waktu pengiriman pesan adalah sekitar 3 detik bolak-balik bumi bulan. Ya lumayan lah ya. Tapi berkomunikasi dengan seseorang di bulan masih jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan tempat lain seperti di Mars misalnya. Berada di masa depan ketika kita memiliki koloni dengan ribuan atau bahkan mungkin jutaan orang yang tinggal di Mars, jarak yang sangat jauh dari Mars bakal bikin banyak masalah komunikasi. Pada jarak orbit terdekat dengan bumi saja, komunikasi dari bumi ke Mars butuh waktu lebih dari 3 menit. Apalagi jarak terjauhnya, yang butuh sekitar 22 menit, 22 detik untuk sampai ke Mars. WhatsAppan bareng teman kamu yang ada di Mars jadi sedikit agak sulit dilakukan. Bayangin aja, kalau pas lagi dapat jarak terjauh dari bumi, pesan kamu makan waktu lebih dari 22 menit hanya untuk sampai ke sana, dan makan waktu lebih dari 22 menit lagi hanya untuk dapat respon. Bahkan meskipun teman kamu di Mars segera merespon WhatsApp kamu, tetap aja makan waktu sekitar 45 menit sebelum kamu bisa dapat balasan. Di masa depan, seandainya saja anak cucu kamu memutuskan buat tinggal di Mars, maka siap-siap berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih lambat daripada di bumi. Tapi itu belum seberapa. Waktu yang dibutuhkan sebuah pesan berkecepatan cahaya dari bumi ke Jupiter makan waktu antara 30 sampai 50 menit. Itu artinya jika pesawat kamu yang mengorbit di Jupiter mengalami kendala navigasi, kamu harus menunggu sekitar 2 jam hanya untuk menerima instruksi perbaikan kesalahan navigasi tersebut dari bumi. Sepertinya terlalu lambat buat masalah sebesar itu. Bahkan cahaya dari matahari yang jaraknya lebih dekat pun butuh rata-rata sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Yang terlihat seperti ini. Sangat lambat sekali. Jadi seandainya saja matahari tiba-tiba menghilang begitu saja karena alasan apapun, kita bahkan tidak akan menyadarinya sampai 8 menit ke depan. Cukup buat masak nasi goreng plus telur ceplok ditambah kopi tubruk tanpa gula. Lalu tiba-tiba segalanya jadi gelap. Sebentar, buat kamu yang sekarang pikirannya sudah terlanjur berkelana kesana kesini, lupakan saja buat berkomunikasi lewat WhatsApp berkecepatan. Bang, lampunya. Sorry,
Buat kamu yang sekarang pikirannya sudah terlanjur berkelana ke sana ke sini, lupakan saja buat berkomunikasi lewat WhatsApp berkecepatan cahaya dengan seseorang di Pluto, atau update status Facebook dan berharap dapat komen dari temenmu di Neptunus dalam waktu sekejap, atau TikTokan sama adikmu yang ada di Uranus. Bayangin aja, dibutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk mengirim pesan berkecepatan cahaya ke seseorang di Pluto, dan sekitar 4 jam ke Neptunus, atau sekitar 3 jam ke Uranus. Dan jangan harap LDR-anmu bisa berjalan mulus-mulus aja tanpa hambatan seandainya harus mengarungi hubungan antara Saturnus dan Bumi. Teknologi cahaya bahkan tampak sangat kuno seandainya kita bisa mengorbit di bintang tetangga yang terdekat dengan matahari kita, yaitu Proxima Centauri yang jaraknya 4,2 tahun cahaya dari Bumi. Bayangin gimana jadinya jika kamu akhirnya bisa nongkrong di sebuah planet di sana. Sebuah pesan dari Bumi ke kamu yang lagi di sana akan makan waktu hampir 1 dekade bolak-balik. Bayangin kamu baru saja menerima pesan yang kita kirim 4 tahun yang lalu. Jadi kamu hari ini baru saja mendengar tentang berita dan meme dari tahun 2019. Kamu baru tahu kalau Trump baru saja menjabat sebagai Presiden Amerika ke-45. Bahkan kamu nggak tahu kalau sekarang presidennya udah jadi Joe Biden. Oh ya, bahkan pas banget ada COVID-19 saat itu. Jika saja COVID-19 saat itu membunuh seluruh manusia di bumi, mungkin ini adalah pesan terakhir buat kamu yang ada di Proxima Centauri. Plus kita mesti tunggu 4 tahun lagi buat nunggu balasan bela sungkawa dari kamu. Anggap misalnya harapan hidup manusia sekitar 70 tahun, maka setiap orang hanya bisa berbagi maksimal 8 pesan sepanjang hidup mereka dengan seseorang yang tinggal di Proxima Centauri. Masih berpikir kecepatan cahaya itu sangat cepat? Lalu bagaimana dengan miliaran bahkan triliunan bintang dan planet yang ada di alam semesta? Kecepatan cahaya ternyata jauh lebih lambat dan lebih kuno dari yang pernah kamu duga. Terlalu lambat bahkan hanya untuk menjelajahi bintang tetangga sebelah. Satu hal yang mungkin banyak dari kita terlambat atau sering lupa menyadari. Betapa kecilnya kita. Oh iya, dan betapa lambat